Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Nanda dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik ya. Kita terus berdoa supaya adik-adik, keluarga, dan seluruh Indonesia, seluruh dunia semuanya dalam kondisi baik. Jadi nanti kita ketemu lagi. Untuk sekarang, yuk kita ibadah online dulu. Persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan dulu alat tulisnya supaya kita bisa mulai ibadah ya. Dan sebelum ibadah dimulai, yuk kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikutin kakak Nanda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau berikan untuk kami semua, serta kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat boleh beribadah online bersama keluarga kami di rumah dan teman-teman kami semua. Tuhan, saat ini saya dan keluarga ingin beribadah sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga Tuhan Yesus dapat masuk ke dalam relung hati kami dan diam di dalam hati kami, biar kami berbuah dan berguna buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Saat ini kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Oke, selamat beribadah adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang bapak bersama dengan dua anaknya, laki-laki dan perempuan. Saat itu, sang ayah mengajak kedua anaknya untuk pergi ke gunung dan mencari harta karun. Mereka akhirnya mengikuti bapak, tapi berpikir kalau perjalanannya pasti akan jauh dan sangat melelahkan.
Lalu pergilah mereka bertiga ke atas gunung, menyusuri dengan pohon-pohon dan lembah-lembah. Di dalam rerumputan terdapat sebuah kunci. Si bapak mengambil kunci tersebut dan mengambilnya dari rerumputan. Setelah mengambil kunci tersebut, bapak dan kedua anaknya melanjutkan perjalanan ke gunung yang dimana terdapat harta karun. Anak-anak mulai bertanya kepada bapak kapan sampai. Namun si bapak dengan sukacita menjawab, ikuti bapak dan percaya saja. Setelah tiba di rerumputan lagi, terlihat di sana ada lampu. Lampu apa ya itu? Sang bapak meminta untuk anak perempuan mengambil lampu tersebut dan membawanya sepanjang perjalanan. Walaupun si anak perempuan ini nggak tahu mau diapain ya lampunya, namun mereka melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Saat ini mereka berjalan melalui sungai-sungai menuju ke tempat di mana ada harta karunnya. Namun sebelum tiba, mereka melihat ada tangga di sana dan sang bapak meminta anak laki-lakinya untuk membawa tangga tersebut. Si anak bingung, kenapa ya harus bawa-bawa tangga ini? Namun kata bapak, ikuti bapak dan percaya saja. Perjalanan tetap dilanjutkan dan saat ini mereka menyusuri gunung-gunung batu yang tinggi dan curam. Anak-anak sempat mengeluh kenapa harus bawa ketiga benda tersebut. Tapi kata bapak, sudah ikuti bapak dan percaya saja. Sesampainya mereka di dalam mulut gua, mereka terkejut karena mulut guanya itu ada di atas. Lalu sang bapak bertanya kepada anak laki-lakinya, apa yang harus kita perbuat ya nak? Lalu si anak berkata, tenang bapak, kita kan membawa tangga seperti yang sudah bapak perintahkan ke kami. Lalu masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Sampainya di dalam gua, ya ampun, kok gelap sekali ya, tidak terlihat apapun di sini. Lalu si bapak bertanya kepada anak perempuannya, apa yang harus kita lakukan ya? Lalu si anak perempuan berkata, tenang saja bapak, kita kan membawa lampu seperti yang sudah bapak perintahkan kepada kita. Lalu mereka kembali berjalan. Mereka berjalan dan terus berjalan sampai terlihat, wow, ada kotak di sana. Terlihat kalau kotak tersebut seperti dikunci. Apa ya yang harus dilakukan? Kata bapak bertanya kepada anak-anaknya. Oh ya, bapak punya kunci seperti yang bapak perintahkan untuk dibawa sama kami. Ternyata kunci tersebut memang digunakan untuk membuka kotak harta karun. Wow, senang sekali. Mereka senang sekali akhirnya bertemu dengan harta karun setelah perjalanan mereka yang sangat jauh. Mereka teringat saat si bapak meminta mereka untuk membawa 3 benda-benda yang ada dalam perjalanan. Sang bapak selalu berkata kepada anak-anaknya, ikuti bapak dan percaya saja. Ikuti bapak dan percaya saja. Terbayang kalau misalnya anak-anak tidak membawa ketiga benda tersebut, pasti tidak akan menemukan harta karun yang ada di atas gunung. Mereka akan selalu ingat kata bapak, ikuti bapak dan percaya saja. Oke adik-adik, sudah menyaksikan video barusan kan? Cerita tadi mengisahkan tentang seorang bapak beserta dengan 2 orang anaknya. Mereka pergi mencari harta karun, ceritanya gitu ya adik-adik ya. Cuma di tengah perjalanan mereka ketemu sama 3 benda dan 3 benda itu diminta sama bapak untuk dibawa. Anak-anaknya bingung, anak-anaknya mungkin berkata, ngapain ya bawa-bawa benda kayak gini dalam pencarian kita mencari harta karun. Cuman si bapak selalu menenangkan anak-anaknya dan selalu berkata,
ikuti Bapak dan percaya saja. Selalu saat anak-anaknya ngerasa capek, ngerasa bertanya-tanya, lelah, bapaknya selalu bilang ikuti Bapak dan percaya saja, gitu ya adik-adik ceritanya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini kita diperhadapkan dalam situasi di mana Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, suruh kita untuk ikuti Bapak dan percaya saja. Sama ya adik-adik ya, sama video yang tadi, ikuti Bapak dan percaya saja. Lalu ketemu harta karunnya. Lah, saat ini harta karunnya apa ya Kakak Nanda? Kita baca dulu yuk adik-adik di Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Yuk, Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Nah, harta karunnya apa ya saat ini? Adik-adik dibilang sama Tuhan yang ada di ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Maksudnya hidup dalam hal ini apa ya? Apakah kalau kita nggak berpegangan pada perintah Tuhan kita akan mati? Iya, namun mati rohani adik-adik. Mati rohani itu seperti tidak ada empati lagi. Kalau orang kesusahan kita tidak mau tolong, tidak mau berdoa untuk orang lain, tidak mau berdoa untuk diri kita sendiri, merasa kita sombong ataupun hebat, berarti rohnya kita di dalam ini berarti kita mati. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Tuhan Yesus menginginkan kita, anak-anaknya, tetap hidup dan hidup. Jadi tetap mengerjakan perintah-perintah Tuhan, tetap membagikan firman Tuhan ke semuanya, tetap hidup. Adik-adik, Kakak Nanda merasa pesan Tuhan untuk mengikut Tuhan dan percaya saja sudah adik-adik dalami ini sejak lama. Jadi sejak pandemi awal adik-adik sekolahnya di rumah, Kakak Nanda banyak sekali mendengar cerita kalau adik-adik lebih berprestasi di sekolahnya. Ada yang dapat star student, ada yang jadi peringkat pertama atau dapat peringkat dan nilai yang terbaik di sekolahnya. Lalu attitude-nya juga udah lebih baik lagi. Kakak Nanda bersyukur, berarti adik-adik sudah memperoleh hidup. Roh yang di dalam diri adik-adik ini hidup karena ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Nah, Kakak Nanda juga akan mengucapkan selamat untuk adik-adik semuanya yang sudah naik kelas nih. Nah, tahun kemarin kita tidak ada kenaikan kelas nih adik-adik ya, karena satu dan lain hal. Sekarang kita akan naik kelas nih adik-adik. Jadi yang dulu masih di kelas kecil, sekarang sudah sekolah online pakai seragamnya putih merah. Ayo siapa? Tunjuk tangan yang udah pakai seragam putih merah. Dan ada yang dari seragam putih merah nanti akan naik menjadi putih biru atau udah SMP. Wah, selamat ya adik-adik, kakak Anda seneng banget deh. Jadi adik-adik nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya. Adik-adik yang ada di kelasnya Kak Riang, Kak El, Kak Susi, Kak Mary ada kemungkinan untuk naik nanti ke kelasnya Kak Lince, Kak Risa, dan Kak Vivi. Begitu juga di kelasnya Kalince, Karisa, Kak Vivi akan naik ke kelasnya Kanoni dan Kak Trisia. Lalu yang sudah di kelasnya Kanoni, Kak Trisia sudah naik kelas, boleh melanjutkan di kelasnya Kananda, Kak Roy, dan Kak Martin. Jadi setelah ibadah ini selesai, adik-adik nanti akan dihubungi personal, mungkin by WhatsApp atau telepon ke nomor telepon orang tua adik-adik atau ke nomor WhatsApp adik-adik langsung atau di dalam grup WhatsApp yang sudah di-create sama guru-guru sekolah minggunya. Jadi kakak Nanda mau bilang sekali lagi, selamat sudah naik kelas di sekolah minggu dan di sekolah yang biasa. Selamat ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk saat ini ibadah online sekolah minggunya selesai dan kita akan bertemu di
ibadah online selanjutnya ya adik-adik ya. Semoga pandeminya cepat selesai, jadi kita cepat ketemu. Kakak Nanda, guru-guru sekolah minggu yang lain juga udah kangen banget sama adik-adik. Oke, sekarang kita berdoa dulu untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang selalu berkata untuk ikut Tuhan dan percaya saja. Kami meyakini dan percaya bahwa pertolongan Tuhan dimanapun dan apapun kondisinya akan selalu tepat waktu untuk kami semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah naik kelas saat ini dari sekolah minggu dan dari sekolah biasa kami. Atas izin dan pertolongan Tuhan kami sampai dalam titik ini. Kami meminta terus dengan pertolongan Tuhan selalu dan setiap hari untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau menjaga, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami, untuk gereja kami Tuhan, dan untuk semuanya Tuhan Yesus akan memperbaiki dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Sampai jumpa di kelas yang baru nanti adik-adik, dan sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.